Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember tahun 2024 yang tertulis dalam surat Ibrani pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang kelima hingga ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan dia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, selamat Hari Natal bagi kita sekalian. Sungguh satu sukacita yang besar bahwa pada hari ini kita dapat merayakan Natal. Itu semua adalah berkat kasih setia Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita, dan patutlah kita mensyukurinya. Natal adalah sebuah istilah yang berasal dari kata natalitia, yang artinya kelahiran. Tentunya pada saat ini kita sedang merayakan, mengingat kembali dan memaknai kelahiran Yesus ke tengah dunia ini. Lewat perayaan Natal, kiranya iman kita semakin diteguhkan untuk mengenal dan mengimani, bahkan dengan lebih sungguh menyembah Yesus Kristus sang juru selamat dunia ini. Itulah yang akan kita renungkan dalam ibadah Natal saat ini. Bagaimana kita menyembah Yesus, Anak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam perayaan Natal ini tidak mengisahkan situasi malam kudus di Bethlehem, di mana Yesus terbaring dalam palungan. Tidak mengisahkan tentang malaikat yang menyanyikan Gloria in excelsis Deo. Juga tidak mengisahkan tentang gembala di padang Efrata. Namun, dalam khotbah perayaan Natal ini, yang diambil dari surat Ibrani, hendak menekankan kesiapan Yesus Kristus yang telah lahir ke tengah dunia ini. Siapakah dia bagi kita? Dia yang telah lahir itu, benarkah kita sungguh-sungguh mengimani dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita lihat dari surat Ibrani saat ini, tentang pengenalan keberadaan kesiapan Yesus Kristus. Dia adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Surat Ibrani mengatakan bahwa Kristus tidak muncul begitu saja ke tengah dunia ini. Bahkan sejak zaman dahulu, Tuhan Allah telah berulang kali lewat para nabi telah menjanjikan, menubuatkan bahwa Sang Mesias akan lahir. Dan kelak ketika semuanya terjadi, maka semua orang akan kagum, mengakui kekuasaan Allah yang telah menyatakan kehendaknya atas dunia ini, di mana ia telah mengaruniakan anaknya
yang tunggal. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia telah ada sebelum segala sesuatu dijadikan, dan tanpa Dia tak satu pun yang akan jadi. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah yang datang ke tengah dunia ini, bukan sekadar hanya untuk lahir, namun Dia berkarya, berkuasa menebus dosa-dosa umat manusia. Itulah rancangan Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal demi keselamatan kita umat manusia. Artinya, lewat perayaan Natal saat ini, firman Tuhan lewat surah Ibrani ini mengajak kita semua untuk mengenal siapakah Yesus yang kita rayakan kelahirannya pada saat ini, dan mengajak kita untuk lebih sungguh lagi menyembah Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa itu ada kecenderungan di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa malaikat adalah sosok yang patut dan layak untuk disembah. Bahkan di antara mereka ada yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus setara dengan malaikat, seolah bahwa Yesus sama dengan malaikat itu. Padahal tidaklah demikian. Malaikat adalah utusan Tuhan, messenger of God. Tetapi Yesus adalah anak Allah, di mana Dia menyebut Allah sebagai Bapanya, dan Allah menyebut Dia sebagai anaknya yang Ia kasihi. Sebutan itu sesungguhnya memberikan sebuah pengajaran ada perbedaan antara Yesus dengan malaikat. Tuhan Allah tidak pernah menyebut malaikat sebagai anaknya, namun Allah menyebut Yesus sebagai anak yang Ia kasihi. Yesus adalah kegenapan dari seluruh hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Artinya, Yesus yang kita rayakan kelahirannya pada saat ini jauh lebih tinggi keberadaannya daripada malaikat, lebih tinggi dari apapun juga di alam semesta ini. Untuk itu kita harus memahami bahwa Yesus lebih baik daripada malaikat. Jadi hendaknya perayaan yang kita lakukan saat ini bukan untuk meninggikan kita, bukan untuk menunjukkan siapa kita, tapi untuk meninggikan Yesus dan menunjukkan siapa Yesus dalam kehidupan kita dan di hadapan semua orang. Saudara terkasih, demikian juga halnya lewat firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Yesus tidak ada bandingnya. Dia tak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia telah datang ke tengah dunia ini, memiliki pemerintahan dan kuasa yang tak berkesudahan. Kuasanya tak pernah berubah, kasihnya juga tak pernah berubah. Dia tetap mengasihi kita, dan lewat kelahirannya yang kita rayakan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang kekal, dan kasihnya juga kekal untuk sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah yang kita rayakan dan maknai dalam perayaan Natal saat ini. Lewat kedatangan Tuhan Yesus ke tengah dunia ini, hal itu berarti bahwa sesungguhnya Allah yang berinisiatif mencari manusia yang terhilang itu, menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Allah yang sejak semula merancangkan keselamatan bagi saudara dan saya, dan bagi kita semua. Ia tidak mau kita terhilang. Ia tidak mau kita tersesat oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Ia mau kita hidup dan beroleh keselamatan yang kekal. Dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kehadirannya membawa perubahan, pembaharuan, dan pendamaian atas dosa-dosa kita. Oleh karena itu, jika sedemikian agung rencana Allah atas kehidupan kita, maka selayaknya lah kita datang kepadanya, memohon ampun atas dosa-dosa kita, hidup berdamai dengan semua orang, mengasihi semua orang sama seperti diri kita sendiri, dan terlebih mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal bukanlah sekedar pohon Natal dengan hiasannya yang mewah. Natal bukanlah sekedar lampu-lampu hias yang begitu kelihatan gemerlap. Natal bukan sekedar baju baru, kue Natal, tukar kado, dan juga hal-hal yang menghibur setiap hati orang yang merayakan Natal. Semua itu hanyalah hiasan yang membuat kita semakin merasakan sukacita di dalam perayaan Natal itu. Namun jangan sampai semua itu menghilangkan pemaknaan kita akan peristiwa Allah yang turun ke tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, tetapi yang terpenting ialah bagaimana kita memaknai bahwa Natal adalah peringatan sekaligus perayaan akan kelahiran Tuhan Yesus ke tengah dunia ini. Maka dengan demikian, kita selaku orang percaya akan dengan lebih sungguh menyembah Yesus anak Allah yang telah lahir itu. Natal bukanlah sekedar seremoni tahunan yang penuh dengan semarak kemeriahan. Natal adalah momen di mana saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Oleh karena itu, dengan kesungguhan hati, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia ini. Sambutlah Sang Firman yang abadi itu, Tuhan Yesus Kristus. Mari sembah dan puji Dia, Tuhan Yesus, Anak Allah yang Maha Kuasa. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersuka cita oleh karena kelahiran-Mu ke tengah dunia ini telah melenyapkan rasa ragu, duka, dan keberdosan kami. Engkau telah menyelamatkan kami hanya oleh karena kasih-Mu yang sungguh besar. Ya Tuhan, kiranya lewat perayaan Natal ini kami sungguh-sungguh berfokus mengingat, merenungkan, dan sungguh-sungguh menyembah Engkau ya Tuhan Yesus yang telah datang ke tengah dunia ini. Bagimulah ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pujian hormat kekal sampai selama-lamanya. Amin.